Hari ini gue kedatangan tetangga yang sangat spesial. Ini dia Coki Pardede dan Yeri Patinasarani. Tahun lalu waktu gue mengundang Coki ke sini untuk pertama kalinya, Indonesia dihebohkan dengan tertangkapnya dia karena kasus narkoba. Dan sejak hari itu, Yeri menemani dan membimbing Coki supaya bisa keluar dari adiksinya. Nah, di sini Coki dan Yeri bercerita bagaimana perjalanan Coki untuk bisa pulih dari narkoba dan bagaimana seseorang bisa bangkit lagi ketika sudah dihakimi oleh jutaan orang di Indonesia. Ini akan menjadi pembicaraan yang sangat menarik. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Guys, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan bagi kalian sekarang yang lagi mupeng ngeliat baju gue, yes, ini adalah official merchandise dari Daniel Manata Network. Kalian bisa langsung aja cek di Tokopedia official shop kita. Langsung aja search DMN official merch. Atau lebih gampangnya lagi langsung tinggal foto QR code di sini. Right? Langsung ngebawa ke page-nya. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita sambut tetangga kita hari ini. Coki Pardede dan Yeri Patinasarani. What's up guys? I'm good, thank you. Wah, thank you banget ya. Udah sama-sama. Gila loh, kita bangga banget loh. Ini jadi salah satu yang dipilih oleh Coki gitu ya untuk muncul juga di sini gitu kan. Terakhir kita ngobrol, gue jujur ngobrol panjang banget sama Coki. Betul. Bukan di channel YouTube kita ya, bukan di sini. Betul. Ngobrolnya justru beberapa hari setelah dia muncul di Daniel Tetangga Kamu gitu. Betul. Teleponan gitu ya. Kita teleponan dan itu tadi menarik, itu adalah versi Daniel Tetangga Kamu unsensor. Yang betul. Dan gak akan kita ngomongin di sini. Tidak akan kita ngomong. Tapi nantinya itu akan diomongin. Itu pembicaraan kita itu akan diomongin nanti di dokumentarinya Lut malahan gitu ya. Betul. Right. Yang akan keluar setelah tour gua di Maaf Saya Bebas di tahun depan. Oke, masih tahun depan itu ya? Masih tahun depan, karena kan tour gue ini 20 kota. Right. Dimulai dari kota Bekasi tanggal 28 Oktober bulan ini. Jadi rangkaian acaranya tuh ada 20 kota. Nanti setelah tour itu baru dokumenternya keluar. Right. Karena kita masih ngurusin berbagai macam lah gitu. Potensi apakah dokumenter ini akan berpotensi bikin kegaduhan atau menghibur. Itu dia. Dan itu sudah menjelaskan dong kalau rilisnya tahun depan pasti kan ada pertimbangan-pertimbangan lain. Karena gue udah denger cerita fullnya lu gitu ya. Iya. Lu pas nelfon saat itu kebetulan istri gue lagi nggak di rumah. Jadi dia lagi di mana ya saat itu? Pokoknya dia lagi nggak di Jakarta deh. Oke. Nah, jadinya biasanya tuh gue kalau misalnya jam 9 gue udah tutup telepon, udah matiin telepon gitu. Saat lu WA gue, habis itu kita teleponan, men itu sampai jam 12 malam aja, itu 3 jam men. Itu 3 jam? Iya 3 jam. Lu bener-bener ngobrol banyak banget, gue yang kayak, gue ngerasa ya udah aduh gila ya ini, gue pendengar yang baik banget ya, ini gue udah. Loh itu Anda hanya mempraktekkan apa yang tertulis di baju Anda. Oh iya betul sekali, terima kasih. Betul, itu menarik, gue bacain ya biar teman-teman ya. Ini kan kata kerja seorang yang peka akan kebutuhan lingkungannya, siap membantu saat dibutuhkan dan menolong dengan hati yang tulus. Lebih ke Pak RT sih sebenarnya. Rukun tetangga gitu. Rukun tetangga sebenarnya. Tapi itu sih yang pas kemarin itu gue gak ngeh kalau misalnya beberapa hari setelah itu lo akhirnya masuk gitu lo ketangkep dan masuk juga gitu. Nah sebelum kita ngomongin soal journey lo dengan narkoba dan lain-lain gitu ya. Gue justru pengen ngomongin minggu lalu nih. Lo juga bikin kehebohan juga. Lo sama Muslim keluar dari YouTube. Oke. Dude, what is that? Maksudnya gue jujur kayak sebagai fans kalian, gue nungguin banget kalian berdua berkolaborasi dan iya, come on, kayak
trending di YouTube terus kan gitu kan. Maksudnya jadi yang pas dulu itu pengen masuk TV, dan yang lain-lain lah. Betul. Dan sekarang ketika lu udah bebas, gue pikir kayak akhirnya gue bisa ngelihat lagi mereka di YouTube gitu, dan ternyata lu memutuskan keluar. Ya. Sebenarnya jadi kan waktu gua kemarin itu ditangkap kan, dan akhirnya gua harus menjalani proses yang harus gue jalanin. Itu kan waktunya 1 tahun. Dan ternyata 1 tahun itu memang waktu yang lama. Terutama buat yang menjalaninya dong. Makanya gue kadang suka sebel kayak setahun tuh sebentar. Karena antum di luar. Iya, itu udah setahun ya ternyata ya. Udah setahun. Gila, berasa cepet banget ya. Nah ini yang saya sebel nih. Maksud gue kayak kan kalau Einstein bilang ada teori relativitas. Iya. Semuanya relatif tergantung dari apakah dia yang menjalani atau apakah dia yang melihat. At least buat gue setahun itu waktu yang lama, dan terlepas dari itu setahun memang waktu yang lama sih sebenarnya. Iya, teori relativitas gitu ya. Jadi 6 jam lo pacaran sama cewek baru yang benar-benar lu masih berbunga-bunga banget, sama 5 menit lu misalnya kita megang panci panas 5 menit bisa lebih lama 5 menit. Bisa berasa 5 menit itu lebih lama daripada si 6 jam tersebut gitu. Iya. Nah, balik lagi 1 tahun itu waktu yang cukup lama, terlepas dari teori relativitas tadi. 1 tahun itu waktu yang lama sehingga saat gue keluar semuanya sudah berubah. Terutama yang kayak udah gue pernah sebut di beberapa hal, ada tujuan yang berubah, ada visi misi yang berubah, dan ada trust issue juga di situ. Lu sama Muslim, maksudnya kayak ini urusan trust issue juga nih di sini. Iya, bukan. Nah, gini ya, gimana gue harus pilih kata-kata yang tepat untuk menjelaskan ini supaya tidak jadi fitnah nih. Sebentar. Jadi cepet ya? Cepet dong. Saya kan cuma pakai narkoba, tidak bodoh. Itu 2 hal yang berbeda. Oh iya. Wow. Anda smart sekali. Jadi sebenarnya saat ini terlepas dari cinta sesama manusia dari circle 1 gua, tetap kan yang gua lakukan itu menyakiti banyak orang. Itu kan faktanya sebenarnya, terutama yang berurusan langsung dengan gua. Sehingga memang terlepas dari cinta kasih mereka terhadap gua secara manusia, ada jembatan-jembatan yang harus kembali gua bangun. Nah, saat ini dalam keadaan seperti itu, situasi kerjanya tuh tidak mengenakan buat gua dan buat dia. Karena masih harus membangun sedikit demi sedikit tuh trust issue-nya gitu. Bukan masalah sayang atau gak sayang ya. Kalau sayang dan gak sayangnya sih ya sesama manusia sih tetap akan sayang gitu. Cuman kan walau bagaimanapun balik lagi apa yang gue lakukan itu kan menimbulkan damage. Dan damage itu harus di-address dulu dong. Dan gue juga tidak mau saat bekerja dengan siapapun, gak cuma tretan muslim ya. Gue juga gak mau saat bekerja dengan siapapun mereka tetap ada exit plan A, B, C, D, E, F, G. Gue juga gak nyaman buat gue kayak pengennya gitu. Harus komit, udah langsung kita jebur bareng aja. Jadi lebih baik sampai dua-duanya itu ada di situasi yang memang nemuin jalan tengahnya, baru kita melakukan sesuatu. Karena kalau kita dari dalamnya aja belum klik, pasti keluarnya juga gak klik. Jadi menurut gue nemuin solusi buat gue dulu, dia juga nemuin solusi buat apapun permasalahannya dia. Baru begitu kita udah klik, kita bikin sesuatu, baru kita bisa jadi kompak lagi kayak dulu. Gitu. Complicated lah sebenarnya. Complicated. Tapi kalau nggak complicated nggak lucu juga gitu ya. Jadi ya memang itu yang sepaket lah. Gitu. Gue kangen sih. Bukannya apa ya? Maksudnya kangen lah. Maksudnya kangen kalian. Dan gue jujur kaget banget ngelihat pernyataan bahwa kalian berdua itu cabut dari YouTube, dan itu sesuatu yang kayak nggak di luar ekspektasi kita juga gitu. Dan kita cabut dari YouTube tuh bukan karena trennya udah berubah. Enggak. Karena kalau buat kita secara pribadi, apalagi kita kan dinaungin sama Emily ya. Buat Emily itu kan semakin trennya ke kanan, kita malah semakin ke kiri gitu. Jadi sebenarnya kita menikmati menjadi berbeda di sebuah tren yang berubah. Jadi bukan karena itu juga sih, tapi karena ada satu dan lain hal gitu. Dan makanya salah satu
buat yang kangen, salah satu panggung kita nanti ada di tanggal 27 November di Lucu Fest. Oke. Kita akan di situ. Oke. Dan itu juga hanya eksklusif di Lucu Fest aja sih. Oh wow. Oke. Setidaknya untuk saat ini ya. Dan itu akan ditayang di YouTube gak? Kayaknya enggak ya. Orang kalau misalnya mau nonton benar-benar harus datang ke Lucu Fest-nya harus datang gitu ya. ke situ karena saya dan dia aja harus effort untuk panggung bareng. Ya Anda juga mau nonton effort dong, beli dong tiketnya, lebih kayak gitu sih. Bisa. Tapi asli sih, gue kaget banget. Maksudnya lu begitu keluar gitu ya, pertama tiket sold out dalam 6 jam. Abis itu akan ada dokumenter. Abis itu ada lu cabut sama dari YouTube gitu. Kayaknya it's crazy. Kayak hidup lu langsung sat gitu, cepet banget gitu kan. Iya. Ini overwhelming gak sih buat lo? Overwhelming juga karena dari satu sisi ada, ya gini. Saat gue sober, gue mengerti sebuah kata yang sebelumnya saya tidak mengerti. Apa? Tanggung jawab. Setelah sober gue, oh ada tuh yang namanya tanggung jawab. Dulu tuh itu kayak semacam mitos gitu loh. Makanya downside-nya jadi sober tuh apa? Ada yang namanya tanggung jawab gitu. Dan ternyata itu cukup berat. Dan beratnya tanggung jawab itu cukup membuat saya menyesal, sober gak enak juga gitu. Ya itu jokes ya, tolong. itu jokes. Tapi maksud gue setelah gue sober, gue mengerti ada satu kata baru yang namanya tanggung jawab. Dan apa sih definisi dari tanggung jawab dalam konteks gue adalah saat orang begitu antusias untuk menikmati karya gue selanjutnya, tentunya tanggung jawab dari bagian gue adalah memberikan yang terbaik dong buat mereka. Dan itu menjadi sebuah beban tersendiri. Of course. Karena yang jadi pertanyaan buat gue adalah apakah gue tetap jadi diri sendiri good enough untuk respon yang sebesar ini. Right. Gitu. Jadi ini lagi transisi dari menjadi dewasa sepertinya. Transisi menjadi dewasa. Dari kalau dulu mungkin asshole, kalau sekarang lebih ke educated asshole gitu. Karena saya tidak mau menghilangkan asshole-nya. Iya pasti. Karena ternyata asshole dan saya itu udah begini. Saya pernah mau pisah, saya malah jadi orang yang berbeda gitu. Oke. Dan gue tidak nyaman dengan diri gue yang berbeda. Jadi mungkin sekarang lebih teredukasi aja sih. Nggak terlalu berbeda dengan dulu, tapi sekarang lebih tanda kutip lebih bertanggung jawab. Exactly. Bertanggung jawab. Adulting lah. Adulting. Iya, betul. Gue nanti kita akan ngobrolin sama Yeri juga gitu ya soal proses ketika selama setahun itu. Gue dengar Yeri ngedampingin lu terus gitu. Tapi nanti kita akan ngomongin. Tapi sekarang nih kekhawatiran gue adalah ketika lu tour, ketika all these things udah mulai overwhelming lagi, ketika lu kayak punya tanggung jawab yang lumayan overwhelming juga gitu ya. Bakal relapse gak? Nah itu kan kekhawatiran kita gitu. Apakah lu benar-benar udah clear banget? Maksudnya orang tuh kalau misalnya punya kecanduan bisa relapse lagi loh suatu saat. Apalagi kalau misalnya kecapean lah, lagi lemah lah, lagi capek. You know, dari Yeri sendiri gimana? Lu ada ketakutan atau kekhawatiran gitu gak? Kalau misalnya nanti dia lagi tour 20 kota relapse. Ya kalau dari gue sukses story-nya tuh bukan sober. Tapi masih semangat berjuang untuk bangkit lagi. Karena kemungkinan itu ada. Dulu zaman gue lebih parah dari zaman sekarang. Dulu zaman gue tuh orang kalau ketahuan dilihat lagi sober nih. Diajak ketemuan. Terus tiba-tiba direjeng rame-rame disuntikin lagi gitu. Itu zaman dulu. Itu iya gue inget sih lu pernah ceritain ya. Jadi maksudnya ketika lu lagi sober lu udah keluar tiba-tiba teman-teman sekitar lu langsung kayak nahan lu dan disuntik lagi gitu. Iya, jadi itulah perjuangannya. Makanya kalau mau ngomong cenglinya, cenglinya jangan ditaruh semua di beban coki. Tapi di beban kita juga support system yang mengambil tanggung jawab. Resiko diambil sama-sama. Kalau dibilang apakah kemungkinan Coki akan make lagi di masa turnya. Kemungkinan orang make semua rata gitu. Gue pun bisa juga. Right. So, yang ngomong gitu juga bisa juga gitu loh. Jadi mari kita jangan terlalu fokus ke nanti relap lagi ya. Nanti kan blunder gitu. Mata merah, wah apa nih? Hilang dikit tuh apa nih, dompet gue kok gak ada apa nih. Nah itu yang membuat jadi perjuangan orang-orang kayak gue ini makin sulit.
dengan adanya stigma. Memang benar gak bisa dipungkiri, kita punya track record, kita punya naluri untuk buat jahat. Naluri bohong kita di luar kepala lah. Ya buat skenario mau tiba-tiba nangis bisa, mau tiba-tiba ketawa bisa, semua bisa. Tapi kan itu ya sudah. Nah jadi ini adalah sebuah, makanya gue mengapresiasi banyak hal ya, bahwa turnya Coki ini adalah sebenarnya, apalagi animo masyarakat ya, adalah bentuk dari apresiasi masyarakat sama ex-junkie. Wow. Dan itu jarang dan langka sebenarnya. Dengan adanya tur ini kabar baik buat ex-junkie yang lain gitu loh. Artinya ya bisa, satu, kedua masyarakatnya juga bisa nerima gitu. Jadi menurut gua ya nggak fair kalau semua ditaruh di beban Coki. Tapi harusnya ya kita juga sama-sama sebagai support system. Tapi ya gue yakin lah nggak mungkin lah dia nggak berjuang gitu. Ya resiko kita ambil sama-sama. Baru kita ya jalan lah dengan saling trust satu sama lain dan lakukan semua yang terbaik satu sama lain. Harus ada accountability juga kali ya. Maksudnya accountability atau lingkungan tersebut juga kayak tadi lu bilang tuh ada accountable partnersnya yang mungkin akan make sure Coki jangan sampai terlalu capek misalnya, atau Coki terlalu ada di lingkungan yang ternyata bisa nyelipin dia narkoba juga atau apa seperti itu. Ya itu jadi satu akumulasi ya. Jadi pasti support system yang dalam itu adalah menjadi ruang terbukanya Coki. Gue capek nih, gue nek nih. Misalnya dia butuh ruang. Nah support system yang ada dalam kehidupan Coki dan teman-teman yang lain juga adalah support system yang juga teredukatif. Dalam artian bukan yang curigaan, bukan yang hanya selalu, itu resiko yang harus diambil sih. Gitu. Karena PR gue sampai saat ini juga setelah 20 tahun sober adalah trust isunya itu. Wow. Gitu. Jadi support system yang ada adalah yang memberikan kesempatan, lalu juga mendidik dan menghajar juga ketika ada sebuah kesalahan. Jadi balance-nya tuh harus cukup clear di awal gitu. Iya, dan mungkin apa yang lu ucapkan dan bagaimana perilaku lu terhadap dia yang ex-junkie ini, itu yang akan menentukan juga sih. Misalnya ketika lu kayak menghakimi dia terus aja, emang dasar ex-junkie udahlah, emang udah gak bisa ditolong. Atau lu malah memperlihatkan, no, kita masih ada harapan. You know like that. Iya itu dia. Makanya mesti steril dari orang-orang yang negatif. Betul. Jadi support systemnya mesti ya menurut gue untuk saat ini sangat baik lah. Coki punya banyak support system yang oke. Gitu Cok. Yang gue perhatiin juga ya. Ketika lu pakai baju orange, ketika lu udah wartawan udah dikumpul di depan lu semua gitu kan. Dan habis itu lu dikasih oleh polisi satu pernyataan. Lu bilang saya akan kembali lagi untuk menghibur dan saya akan menjadi lebih baik lagi. Itu butuh iman sih men. Ya gak sih? Maksudnya the fact that lu akan kembali lagi, emangnya orang bakal nerima lu. Tapi ternyata orang nerima lu gitu. Lebih lucu lagi, nanti kita lihat nih di tour. Betul. Tapi maksud gue yang tadi lu bilang, an educated asshole, berarti harusnya udah ada peningkatan juga nih. Betul. So lu punya iman atau mungkin lu punya kayak keyakinan seperti itu dari mana bro saat itu? In your lowest point loh saat itu. Jadi ada dua jawaban. Jawaban pertama, karena apalagi yang harus saya lakukan. Waktu saya mau kerja kantoran, kayaknya gue gak bisa. Itu udah out of the option lah. Itu udah out of option gitu. Terus yang kedua menurut gue karena saat itu memang alasan gue menggunakan drugs itu bukan untuk berkarya sebenarnya. Alasan gue menggunakan drugs itu untuk hal lain. Sehingga gue yakin kalau kita take out drugs dari diri gue tetap bisa melakukan sesuatu. Gue tetap bisa melakukan berkarya. Apa yang gue lakukan ini dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih baik. Karena sudah tidak ada distractionnya lagi. Wow. Sehingga gue bisa bilang gue akan kembali lagi dengan 2 kali, 3 kali, 4 kali. Walaupun agak saya sesali 4 kali. Harusnya saya stop di 2 kali aja sih. Karena apakah itu saya jumawa gak tahu ya. Apakah itu pengaruh baju oranye saya tidak tahu juga. Ya tapi
poinnya adalah gue akan kembali lebih baik. That's the point sebenarnya. 2, 3, 4 kali itu cuman pemanis supaya lebih dramatis aja. Iya, dramatis sih gue ngeliat ini. Iya, karena sekali coki tetap coki kan. Sekali entertainer tetap entertainer. Begitu ada kamera, kita langsung ada insting kita gimana kata-katanya biar bagus nih gitu. Tapi poinnya adalah gue akan kembali jadi lebih baik. Nah, dari mana gue punya keyakinan tersebut adalah pertama karena memang gue pakai drugs itu bukan untuk berkarya. Gue pakai drugs itu karena ada permasalahan lain dalam hidup gue, dan gue merasa drugs itu bisa tanda kutip menyelesaikan permasalahan itu, yang ternyata memang jawabannya enggak sih sebenarnya. Substance apapun kan, mau itu alkohol yang legal atau yang ilegal kan, permasalahan tetap permasalahan, dia nggak akan selesai kalau nggak kita hadapin gitu. Substance apapun yang legal atau ilegal itu hanya bisa dipakai untuk pelarian gitu. Jadi sebenarnya drugs itu dulu gue pakai untuk istilahnya mendistract myself dari permasalahan yang sebenarnya gitu. Sehingga dari situ keyakinan gue muncul. Kalau nggak ada drugs gue tuh bisa kembali lagi, bisa jadi lebih baik. Dan yang kedua adalah karena gue yakin kue pasar gue, yang mana waktu itu konteksnya adalah komedi ya, sampai sekarang sih komedi, adalah pasar gue tuh adalah kue yang tidak akan mau diambil sama orang lain. Terlalu kontroversial. Terlalu kontroversial gitu. Sehingga itu kue mau gue tinggalin 4 tahun, 5 tahun, size-nya tetap segitu. Right. Makanya mendingan lo jadi beda dan unik. Karena pasar lo gak akan ada yang ngambil. Gue gak punya saingan. Ini gue gak ngomong masalah lucu-lucuan ya. Kalau kita ngomong lucu-lucuan itu subjektif. Lo bisa merasa siapapun komedian favorit lo adalah yang terlucu gitu. Tapi menurut gue ranah bercanda gue, dark jokesnya, exactly, bagaimana cara membawakannya dan bagaimana jenis konten-konten gue, itu adalah sesuatu yang orang in the right mind, yang sober tidak akan pernah ngambil. Gitu. Sehingga gue sangat yakin berangkat dari sana gitu. Jadi itu bukan jumawa 100% sih. Itu memang sudah gue kalkulasiin. Apa yang harus gue lakukan, apa yang harus gue omongin, dan yang lain-lain gitu. Nah, untuk menanggapi tadi pertanyaan lo ke Yeri nih mengenai apakah nanti selama 20 kota ini akan ada kemungkinan sober apa dan yang lain-lain relapse, gitu. Relapse apa. Dan apa jaminannya lo udah sembuh? Ini sebenarnya bukan cuma pertanyaan Daniel Mananta, ini pertanyaan klien. Ya banyak dan pertanyaan siapapun yang ingin bekerja sama dengan gue di kedepannya gitu. Itu ada pertanyaan gitu. Tapi menurut gue gini, kalau ditembak ya orang yang ex-junkie itu, apakah Anda sudah sembuh? Jawabnya susah. Gue kasih perspektif, bukan karena kita tidak yakin dengan mengatakan saya sudah sembuh, bukan. Tapi faktanya kan yang ngomong saya sudah sembuh ketangkep lagi. Gue gak tahu apa yang lucu barusan, cuma gue ketawa aja. Lo gak maksudnya ironis banget loh. Iya, tapi faktanya biasanya yang ngomong saya sudah sembuh, saya sudah tidak melakukannya, terus melakukan publicity stunt untuk lebih membold bahwa mereka sudah sembuh. Tapi ternyata ketangkep lagi. Tapi gue gak akan ngomong itu. Tapi gue akan kasih kenapa sulit dan agak tricky untuk bilang sembuh. Karena saat kita ex-junkie, kata sembuh itu kurang tepat ditaruh ke kita. Karena gini, ini gue kasih sebuah analogi yang sangat simpel aja. Saat kita sudah pakai substance, kita sudah terbuka pikiran kita dengan tingkat kenikmatan yang beyond belief. Nah, sehingga tingkat kenikmatan itu terekam di pikiran kita. Dan lu pengen lagi, dan lu pengen lagi. Dan gue pengen lagi. Berarti sebenarnya yang gue lawan adalah rasa rindunya. Yang gue lawan rasa rindunya. Dan melawan perasaan rindu ini kan adalah pertarungan hari demi hari. Sehingga kalau ditanya apakah lo sudah sembuh, mungkin jawaban gue hanya ya hari ini gue menang. Besok kita lihat lagi. Tapi di satu sisi gue juga setelah gue kenal satu kata yang bernama bertanggung jawab tadi, di satu sisi gue juga sekarang tidak mau mencoba. Ini gue pakai istilah orang Kristen ya, karena saya dikelilingi orang Kristen. Gue tidak ingin menggunakan, gue tidak ingin mencobai. Gue tidak ingin mencobai
tanda kutip blessing yang terjadi sama gue. Orang-orang yang memberikan gue kesempatan, gue gak mau cobain. Right. Fans gue yang memberikan gue kesempatan, gue juga gak mau cobain. Memang Yesus bilang, seingat saya dulu waktu saya masih baca Alkitab ya. Yesus bilang, mengampuni itu 7 kali 77 kali gitu. Right. Ada levelnya lah gitu. Right. Tapi kan kebanyakan orang bukan Yesus dong. Kebanyakan orang berhenti di mengampuni 2 atau 3 kali gitu. 3 kali aja udah bagus. 3 kali aja itu juga udah rare. Iya. Betul. Jadi maksud gue, biar kalian tahu kalau ditanya apakah Coki sudah sembuh, ya jawabannya itu. Hari ini gue menang lawan drugs. Wow. Besok kita lihat. Tapi bukan berarti itu gue tidak yakin dengan jalan ini. Gue juga punya satu sisi, gue tidak mau mencobai. Karena gini, bounce back yang bisa gue alami ini tidak dialamin sama semua pengguna drugs. Ya. Dan gue bersyukur untuk itu. Ya. Pasti nanti ada yang nanya lagi, bersyukur. Coki bersyukur sama siapa? Emang bangke nih. Ini gue nggak, maksud gue gini, ada kata-kata tertentu yang seolah-olah diklaim jadi milik orang beragama aja gitu. Iya, betul. Padahal bersyukur itu kalau kita lihat padanan katanya dalam bahasa Inggris, I'm grateful. Iya. Gini, grateful juga kayaknya semua agama juga ngomongin kan. Exactly, grateful. dan grateful itu kan gak harus berterima kasih kepada yang di atas kan. Kita bisa kok grateful atau bersyukur sama diri kita sendiri. Karena keadaan itu dan bagaimana cara berterima kasihnya bukan mengucap syukur tapi menjalani blessing yang kita terima atau kebaikan yang kita terima sebaik-baiknya, itu juga udah bentuk rasa bersyukur. Kalau gua bukan literally berterima kasih kepada sesuatu yang di atas, enggak, tapi saat gua terjadi sesuatu yang baik sama gua, cara gua bersyukurnya adalah dengan menjalani atau memanfaatkan hal yang baik yang terjadi sama gue ini sebaik-baiknya. Balik lagi ke definisi tanggung jawab tadi sih sebenarnya. Lu udah dikasih blessing, bagaimana cara lu steward the blessing, steward? Memanfaatkan sebaik-baiknya. Betul. Memanfaatkan sebaik-baiknya, itu cara gue bersyukur. Mungkin definisi bersyukur buat banyak orang yang bertanya pertanyaan tadi adalah cuman berterima kasih kepada sesuatu yang di atas. Ya kalau cuma berterima kasih aja tapi tidak memanfaatkan momennya dengan sebaik-baiknya ya omdo dong. Omong doang dong maksud gue. Ya gitu sih menurut gue. Jadi ya. Ini bagi yang benar-benar kayak lagi dengerin banget gitu ya. Iya, tetangga kita lagi ada yang renovasi. Ada yang ketok-ketok palu gitu kan. Iya, seorang yang peka akan kebutuhan lingkungannya. Itu loh bajunya. Iya, benar. Ya gak apa-apa lah. Ya gak apa-apa lah. Tetangga kita lagi renovasi gak apa-apa lah. Betul. Mungkin dia bikin podcast juga di situ. Kita gak tahu, dia lagi bikin backdropnya mungkin, kita gak tahu. Tapi lu sendiri gimana? Ketika lu tadi bilang kalau lu udah sober 20 tahun. Iya. Ketika gue tanya sama lu gitu, lu udah sembuh dong berarti. Apakah lu juga akan mempunyai jawaban yang sama gitu? Itu pertanyaan dan penjelasan yang cukup blunder menurut gue. Karena medis bahkan BNN akan terus menyatakan bahwa gak ada orang bisa sembuh, hanya bisa pulih. Seperti itu. Itu kan menjustifikasi bahwa berarti sembuh bukan pencapaian dong. Tapi bukan pencapaian kok ditanyain terus. Sedangkan justifikasinya sudah ada gitu. Nah makanya kalau menurut gue adalah gue mempercayai secara personal pribadi bahwa semua orang bisa sembuh dan pulih. Setiap hari. Semua orang juga bisa jatuh lagi. Gitu kan. Termasuk lu walaupun udah 20 tahun. Semua siapapun yang mendengarkan suara gue ini punya kemungkinan pakai narkoba. Karena gue pernah ngejerumusin banyak orang yang pakai narkoba yang yakin banget dia gak akan pernah kena narkoba gitu. Jadi ini bukan masalah siapa kena siapa enggak terus lebih baik saya daripada dia, enggak. Kita punya masalah menghadapi kejahatan terorganisir narkotika yang punya kekuatan sangat besar untuk memaksa dalam tanda kutip orang make, lalu disuruh salah-salahin gitu kan aneh. Terus masyarakatnya juga disuruh benci gitu. Dengan membawa pecandu narkoba, pakai baju oranye, ditodong senjata, disuruh minta maaf. Itu kan sebuah pemikiran bahwa ayo kita benci pecandu narkoba, ayo kita musuhin. Makanya ada banyak orang nggak kepengen lihat orang-orang kayak saya sama Coki ini sembuh. Sebel malah kalau sembuh. Enak banget udah pakai narkoba, udah buat kejahatan. Mereka mengharapkan kita mengalami sesuatu yang jauh lebih parah dan menyakitkan. Dan buat beberapa orang tuh kayak puas. Gue yakin kok ada kok yang mungkin
merasa nih ya, nanti kita lihat Coki nih. Jatuh puas, lu kan aneh. Ya. Gitu loh. Aneh banget gitu. Ya. Makanya menurut gue bilang sama Coki, buatlah definisi sendiri, hidupilah sendiri, lalu bertanggung jawablah sendiri. Ya. Kita support sistem aja gitu. Tapi paling nggak dalam podcast ini ya sarana edukasi lah, bahwa nggak sesederhana itu mengatakan ini sembuh, ini enggak, ini X, ini enggak. X juga bahwa semua punya beda dosa aja, beda kelemahan aja gitu. Ya kan. Jadi janganlah memberikan stigma negatif. Ya, meskipun kita punya literasi dan track record, tapi stigma negatif menghancurkan semangat pemulihan yang orang sedang jalanan dengan susah payah. Dan mungkin yang tapi kayaknya gini sih Bang Daniel, pertanyaan itu muncul karena tingkat edukasinya nggak sama. Yang bertanya mungkin tidak teredukasi dengan baik mengenai apa itu drugs dan apa itu kecanduannya. Sehingga nggak salah juga sih kalau mereka bertanya, lo udah sembuh atau belum gitu. Sebenarnya poin yang gue tangkap dari pertanyaan mereka adalah, lo udah oke nggak untuk diajak kerja sama? Sebenarnya mungkin itu. Tapi kata yang keluar dari mulutnya karena tidak teredukasi, yang bukan salah mereka juga. Bahasanya aja seperti itu. Nah makanya kedewasaannya dia ada di orang-orang yang kayak gua atau Yeri gitu. Kita tidak pernah merasa tersinggung dengan pertanyaan itu. Gitu loh. Karena mungkin ya mereka gak ngerti juga bahwa perjuangan melawan narkoba. Semua berjuang kok melawan drugs. Yang tidak pernah make juga punya kesempatan yang sama make. Sama seperti presentasinya saya make lagi. Presentasinya sama aja. Semuanya sama gitu. Makanya menurut gua kalau memang harus ada pertanyaan yang keluar. Pertanyaan yang lebih tepat adalah mungkin bukan apakah kamu sudah sembuh. Tapi apakah kamu sudah siap menerima orang yang mau berubah. Itu pertanyaan yang paling tepat menurut gua. Ternyata jawabannya banyak yang belum siap. Jadi orang-orang seperti gua dan orang-orang seperti Bang Yeri dan siapapun di luar sana yang lagi struggle untuk melawan adiksi terhadap drugs, dan drugs ini kan substansinya banyak ya. Kita akan berjuang hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun gitu. Jadi buat paling tidak buat gua agak sulit gua untuk menjadi juru bicara teman-teman ex-junkie karena mereka punya caranya masing-masing. Paling tidak buat gua tingkat keberhasilannya adalah kalau hari ini gue gak nyentuh gue udah menang. Jadi per hari aja. Karena kalau per tahun wah berat gue. Mending hari ini gue menang oke. Hari besok gue menang oke. Besok lagi gue menang oke. Besok lagi gue menang oke. Gitu. Itu aja dulu fokus gue. Kalau gue udah bisa melakukan itu dengan cukup konsisten sampai setahun. Gue gak perlu apresiasi dari orang lain. Gue apresiasi diri gue. Karena orang lain juga mungkin tidak memahami betapa sulitnya hal itu ya. Jadi gue melakukan apresiasi kepada diri gue sendiri gitu. Dan kalau setelah gue melakukan konsisten itu selama bertahun-tahun orang masih tidak bisa menerima gue, berarti masalahnya bukan di saya. Masalahnya di Anda. Yang perlu direhabilitasi jangan-jangan Anda. Saya jadi bingung. Dia perlu direhabilitasi dari mana gitu. Maksud gue direhabilitasi dalam konteks pemikiran dan penerimaan. Of course. Maksudnya. Karena otaknya udah menghakimi kan. Gitu exactly. Kan? Karena menurut gue semua tuh bukan necessarily semua bukan necessarily sembuh dan tidak atau iya nggak gitu juga. Tapi gue suka sih pembahasan ini ya, the fact that kita ini ngerubah perspektif gue banget sih. Tadi yang lu bilang tadi kena banget di gue, apakah lu udah siap untuk menerima orang yang mau berubah? Itu karena nggak banyak. Gak banyak orang yang bisa dengan secara netral ngelihat seseorang dan ini orang mau berubah loh. Dan gua tidak menyalahkan kalau ada yang tidak mau menerima. Karena dari gua juga harus tetap fair bahwa memang pada saat gua melakukan kesalahan itu menyakiti orang-orang di sekitar gua. Betul. Dan make sense aja ada orang yang akhirnya kehilangan kepercayaan karena kesalahan-kesalahan yang gua lakukan. Make sense juga. Tapi saat gua sudah membayar kesalahan yang gua udah lakukan dan mereka masih gak bisa menerima gua, berarti kan permasalahannya bukan di gua.
Quick question, dan mungkin ini lu bisa rangkum dalam waktu 3 atau 4 menit aja gitu, cepet banget aja. Yeah. Pertama kali lu nyobain narkoba itu karena apa? Karena lu berusaha melari dari masalah lu tersebut, whatever it is, maksudnya itu keluarga kah atau apakah, dan maksudnya itu ke bawah sampai kemarin itu gitu. Sebenarnya coba-coba aja sih. Karena nyoba-nyoba. Kalau misalnya Yeri kan dijebak kan, kalau lu sempat dikasih permen dan ternyata itu narkoba gitu. Nah kalau lu emang lu tahu bahwa itu narkoba dan lu tahu banget. Jadi gini, kalau kita dalam perspektif bandar. Oke. Misalnya kita dalam perspektif yang jual narkoba nih. Ada beberapa jenis orang. Ada orang yang harus dijebak baru mau make. Right. Ada orang ditaruh aja, dia penasaran dan make. Right. Nah gue yang bagian kedua. Lu yang kedua, lu tipe yang kedua. Yang kayak aduh gue gak terlalu usaha banyak udah. Iya karena gue tuh kalau ada sesuatu I want to experience it. Ya walaupun ini nggak gini nggak bisa dipakai di semua konteks ya. Of course. Dalam konteks drugs sudah jelas ini ternyata membuat saya ditangkap. Gitu. Nah waktu gue ada drugs itu di pertama kali waktu gue kuliah lah gitu. Ya gue coba aja. Misalnya gue coba, oh ya udah enak gitu. Ya cuman pada saat itu karena anak kuliahan kan aksesnya terbatas, resourcesnya juga terbatas. Cuman seraya saya tanda kutip berhasil dalam karir, bukan berhasil dalam hidup ya, berhasil dalam karir, resourcesnya jadi tidak terbatas, dan aksesnya lebih tidak terbatas lagi gitu. Jadi akhirnya itu bisa. Dan mungkin itu ya, ada selalu satu kata-kata khususnya bagi orang yang kecanduan, karena gue sendiri juga punya adiksi. Of course semua orang itu punya adiksi dengan versinya masing-masing ya. Dengan versinya masing-masing, ada yang judi, ada yang adiksi pornografi, ada yang adiksi alkohol atau dari mulai yang legal sampai ilegal lah. Betul. Banyak pokoknya. Betul. Nah, jadi yang gue ngelihat ketika gue sendiri lagi battle adiksi gue, kata-kata yang paling bikin gue sering banget jatuh adalah I can handle this. Gue bisa lah. Dulu pernah dan lewat, bisa lah, kali ini gue bisa juga. Mungkin saat itu ketika lu lagi lu udah punya resourcesnya, lu udah punya uangnya, lu udah punya koneksinya dan lain-lain gitu ya. Lu ngerasa dulu di masa kuliah gue aman-aman aja tuh. Sekarang harusnya gue bisa lah handle ini juga. Jadi gini, untuk menanggapi itu ya. Kita harus paham bahwa manusia itu punya kecenderungan untuk kembali kepada sesuatu yang bikin dia menikmati kenikmatan tertinggi. Of course. Itu kecenderungan alami manusia. Of course. Kalau dia sudah menikmati kenikmatan tertinggi A, kecenderungan manusia itu akan kembali lagi ke sana. Sehingga kadang karena itu kecenderungan manusia itu kan mencakup perasaan dan pikiran dan yang lain-lain. Kadang walaupun kita tahu kenikmatan itu akan melanggar batas-batas dan aturan-aturan tertentu, pikiran kita bisa merasionalisasikan hal tersebut untuk mengatakan, ya it's okay. Kalau lo hati-hati gak bakal kena. That's good. Sekali lagi aman. Rekreasional oke. Gitu. Nah, kalau gue melihat pada saat sudah mulai keluar suara itu bukan voice of reason, itu voice of deception. Karena pasti secara alamiah badan kita secara naluri akan kembali lagi ke sesuatu yang memang membuat kita enak. Nikmat tersebut. Sehingga saat keinginan itu muncul dan suara itu muncul, yang harus kita lakukan adalah cari second opinion. Dan second opinion buat lo adalah Yeri nih sekarang. Dan orang-orang circle 1. Ada banyak, bukan cuman dia. Ada banyak. Karena kalau cuman dia kan, dia juga punya masalahnya sendiri. Kalau gue lagi muncul, voice of deception dia juga lagi muncul, kita beli bareng dong. Tapi truth to be told, saat voice itu muncul, jadi sekarang tugas gue dan mungkin tugas teman-teman yang lain harus bisa membedakan. Mana yang voice of deception, mana yang voice of reason. Makanya dulu waktu saya masih baca Alkitab mengatakan dengan spesifik, hati bisa menipu. Yeremia. Itu.
Karena dia pasti akan merasionalisasikan apapun yang pengen lo achieve gitu. Nanti begitu lo udah pakai terus ternyata kena batunya, kita tanya balik pertanggungjawabannya ke hati. Nggak tahu bro, saya nggak tahu bro, gue nggak tahu bro, gitu. The hardest deception. Dan satu lagi, kadang tuh gue juga kurang percaya ya sama orang yang bukan, ya ini gue secara pribadi, gue nggak tahu kalau Yeri, gue tuh secara pribadi kurang percaya sama orang yang misalnya bilang, enggak, I can handle it kok. Kalau konteksnya drugs ya, yang ilegal di Indonesia, I can handle it kok. Gue bisa kok sebulan cuman sekali make. Jangan-jangan sebulan sekali make karena Anda sanggupnya beli sekali. Gitu loh maksud gue. Itu juga patungan. Jadi status ekonomi juga menentukan berapa frequent Anda menggunakan drugs gitu. Right. Sama kayak ada orang di bawah kelas ekonomi tertentu yang mengatakan saya bisa tahan tidak korupsi. Jangan kalau ada duit triliunan lewat depan mata lo, masa lo gak tergoda sih ngambil se-M gitu. Ngerti gak maksud gue? Ya itu voice of deceptionnya itu maksud gue. Dan menurut gue mau kita pecandu narkoba atau tidak, itu kan masalah kita semua sebagai satu spesies yang namanya manusia. Cuman bedanya ada yang masalahnya itu di narkoba, ada yang masalahnya itu di tadi lah alkohol, judi atau cewek atau gitu. Nah makanya biasanya wake up call gue adalah saat rasa itu sudah muncul, gue ngobrol sama dia atau gue menyibukkan diri sama circle 1 terdekat gue. Yang mana itu adalah anak-anak MLI gitu. Dan gue sangat bersyukur anak-anak MLI ini, terutama yang circle 1 gue di anak-anak MLI ini masih mau menerima gue. Terlepas dari gue pasti paham mereka sebel juga sama gue gitu. Ya tapi kan menurut gue ya gak apa-apa lah. Maksud gue ya gak apa-apa. Gue juga harus menerima tanggung jawab dan konsekuensi dari kelakuan gue yang pas. Wow. Adulting banget loh dia. Gila, adulting 101 banget. Gue sebenarnya menghindari momen-momen seperti ini loh. Karena gue tidak suka dianggap seperti preach gitu. Enggak, tapi lo udah lebih dewasa aja. Enggak. Speaking of preaching. Nah ini dia. Inilah efek dari responsibility. Tanggung jawab balik lagi gitu kan. Wow, Coki yang bertanggung jawab. Oke, Yer. It's amazing. Gue bukannya apa ya, Yer ya. Maksudnya gini, berarti selama setahun ini gue ingat, actually gue telepon Yeri terus. Ketika lu masuk. Yeri cerita. Right. Jadi ketika lu masuk, gue tanya sama Yeri, Yer, si Coki gimana? Kabarnya gimana? Update-nya seperti apa? Nah, jadi si Coki ini kan sebenarnya dia udah menyatakan di luar sana kalau misalnya dia ateis. Ateis ya. Menarik banget nih. Ya kan? Ateis gitu ya. Lucifer. Lucifer is back gitu. Udah jadi antitesisnya dari Yesus gitu ya. Ini setannya gitu kan ya. Lu ngapain masih mau melayani dia gitu? Maksud gue nih orang itu udah kayak mempunyai mungkin rasa sakit hati terhadap agama Kristen itu yang tingkat tingginya gitu. Lu ngapain masih mau melayani dia? Ya, which is kalau gue di sebelah dia aja banyak konsekuensi yang gue tanggung. Jangan sampai level melayani dulu. Iya. Jangankan gitu, saya duduk di tengah aja, Anda akan kena getahnya juga. Iya, lumayan. Soalnya gini, gue inget banget ketika dia masuk, langsung bumerangnya ke lu gitu. Oh Yeri, lihat tuh, lu katanya udah ini. Itu ya, kalau hari H itu, gue di situ. Kan gue sering ke rumah dia juga. Iya kan. Pasti kan diangkut juga gue. Pasti. Dan gak mungkin waktu di AP, saya ini pembimbingnya bodoh amat tetap aja. Minimal gue ditesurin. Minimal ditesurin, dicek background. Wah pemakai juga. Langsung di prospek ya kan. Tapi maksud gue gini, lo di saat itu emang bener sih. Karena di saat itu lo dihakimin banget sama Indonesia juga gitu. Lo kan muncul sama dia di Domba Tersesat. Nah lo dihakimin abis-abisan juga. Sebagai katanya lo ngebimbing Coki. Lihat ya akhirnya Coki masuk penjara juga. Pakai drugs juga. Mana lu sama ya Habib lah ya juga di WA juga. Di Instagram di komentar tuh benar-benar diserang banget gitu. Iya. Jadi kan sebelum itu pun kan gini loh. Gue kan orang melihat pendeta bergaul sama mantan Kristen. Itu kan orang kan berekspektasi gitu loh. Ayo sikat Coki, hajar Coki. Ya
jangan menyanyiakan darah para martir yang sudah berjuang demi Injil gitu. Waduh, nggak itu literasi yang dilempar ke gua. Gila. Gitu, iya kan. Nah, lalu gue bilang gini, itu udah blunder. Maksudnya gini, ya. Ketika gua mencintai Yesus secara utuh, sempurna, ada konsekuensi yang harus gua jalani dari cinta itu. Jadi cinta Yesus tuh bukan cuma nangis-nangis di hadirat Tuhan, lalu berkomitmen dan sebagainya. Ada konsekuensi yang banyak orang nggak mau ambil, yaitu mencintai apa yang Tuhan cintai. Titik. Wow. Jadi mengambil satu langkah, mencintai apa yang Tuhan cintai. Wow. Mencintai apa yang Tuhan cintai itu tidak segmented gitu. Tidak, Yesus tidak melihat mana agamanya, mana latar belakangnya, yang nggak punya agama. Makanya gue bilang sama Coki, lu menyembah pohon. Support gue adalah sebagai manusia. Sebagaimana Tuhan melihat dia sebagai manusia. Bukan sebagai orang yang harus diprospek masuk gereja atau masuk Kristen. Jadi gue gak melakukan kayak multi level gitu loh. Cari closingan gitu. Dan gue rasa dia juga gak nyaman. Gue aja gak nyaman digituin. Bro, apa kabar lo? Lu udah ada gereja belum? Ke gereja gue. Lu kok gue di follow up gitu. Gue di prospek. Enggak, jadi itu kan prank ya. Jadi gue gak, seperti Tuhan tidak ngeprank gue. Gue gak akan ngeprank Coki atau siapapun. Karena itu konsekuensi cinta. Dan kalau ada hal yang belum bisa, berarti masalahnya di gue. Mampu gak gue mencintai tanpa embel-embel. Tanpa alasan, tanpa kepentingan. Gimana kebanyakan nih orang Kristen tuh sering bilang, tapi kan perintah Tuhan Yesus sebelum dia diangkat ke surga adalah baptis seluruh, ya kan, jadikan murid atas namaku and everything gitu. Jadi kesannya kalau misalnya lu tidak memprospek dia dan nge-follow up dan membaptis dia, lu berarti melawan perintahnya Yesus gitu. Menurut lu gimana? Ya sama, berarti kan yang pertama di prospek gue sama Yesus, bukan gue sama orang. Nah bagaimana Yesus sama gue, itulah representatifnya. Pertama dia bangun hubungan sama gue. Chordnya di hubungan, ada di pengampunan, ada di kasih, situ kan, ada di penerimaan, gitu kan, ada di tindakan kasih tanpa batas, gitu. Coki pernah ngomong kok, masih ingat lah di ayat-ayat dulu, bahwa waktu Yesus merubah air jadi anggur, ada kok yang datang cuma memang untuk mabok doang, bukan untuk untuk jadi Kristen. Jadi dia memang mabok, pulang dan dia menikmati maboknya tanpa embel-embel. Jadi ketika makanya banyak orang menerjemahkan kontekstual pemuritan itu, jadikanlah semua bangsa muridku dengan cara yang salah. Melakukan satu tindakan kasih yang berlandasnya agama tapi tanpa hubungan, tanpa menjawab kebutuhan. Itu kan prank. Cukuplah, masa iya orang bisa berubah gara-gara Indomie misalnya. Ya kan? Kita datang ke tempat-tempat bencana, tahu-tahu ngeprank gitu. Artinya itu melukai semangat cinta yang Tuhan itu sendiri. Wow. Jadi cinta Tuhan sejati itu tidak boleh kabur dengan kita bersegmentasi. Bertumbuh bersama, tapi bersama gak harus sama. Jadi gue gak memaksa Coki untuk menjadi sama. Gue cuma memastikan dia jalan dalam hal koridor yang benar, jangan sampai hal-hal yang buruk terjadi, dia sehat, dia berkarya lagi, dan dia bisa melakukan hal-hal yang terbaik, dan gue tahu part gue dalam hal seperti itu. Nanti mau dibaptis apa enggak, itu kan bukan pemaksaan atau pokoknya kalau dibaptis skip, emang orang cuma lo doang di dunia ini. Rasanya nggak elegan, dan rasanya Tuhan juga nggak kayak gitu. Gitu loh. Makanya gue melakukan apa yang gue sama Coki ya murni tanpa kepentingan dan embel-embel apapun. Karena dulu lu juga ex-junkie juga misalnya seperti itu. Nah makanya kalau kita masuk ke koridor ex-junkie itu, orang junkie kan dia ngalami yang namanya co-occurring. Jadi co-occurring itu 3 hal bersamaan di dalam satu kondisi. Satu masalah adiksi, itu udah cukup kompleks ya. Kedua masalah psikis, ya kan, masalah psikis yang cukup. Ketiga masalah fisik, ada konsekuensi fisik yang itu sebabnya gue concern ke situ dulu. Ngapain gue bawa agama dulu, sedangkan kebutuhan utama yang banyak yang Coki butuhkan dan orang-orang yang lain yang gue dampingin juga adalah masalah adiksinya. That's good. Gitu. Ya, gue bersyukur banget. Bukannya apa nih ya? Ini gue baru balik dari Amerika kemarin itu untuk maraton dan gue ke LA sama ke San Francisco.
banyak banget homeless di situ. Oke, orang-orang yang tidak punya rumah, mereka bikin tenda di pinggir jalan. Dan lebih gilanya lagi ketika gue jalan, ini di daerah-daerah mahalnya gitu ya, di Rodeo Drive misalnya, atau enggak di daerah turis lah. Di San Francisco juga, di Union Square-nya. Itu banyak banget orang yang ngomong sendiri ke diri mereka sendiri. Itu udah schizo lah, udah schizophrenia, dan itu karena drugs, karena cracks. Dan di Indonesia kita kayak komplain gitu, aduh ganja aja kayak dipermasalahin banget. Bukannya apa nih, menurut gue bersyukur banget karena kalau misalnya di Amerika ganja itu udah legal, ya kan, di beberapa tempat. Dan ganja itu adalah gerbangnya untuk masuk ke drugs-drugs yang lain gitu. Lu udah nikmatin sedikit ganja ini, wah apalagi kalau lu nyobain ini nih, kayak gitu. It's the gateway drug, orang pada bilangnya seperti itu. Nah jadi gue ngerasa, the fact that Indonesia itu masih sangat timur dan masih sangat benchmarknya untuk drugs tuh rendah banget gitu ya. Marijuana aja bisa masuk penjara kayak gitu. Itu gue bersyukur, to be honest. Karena gue gak pengen suatu saat Indonesia kayak Amerika yang banyak banget orang homeless ngomong sama diri mereka sendiri dan mereka kayak wah udah jadi orang, udah aneh banget sih. Banyak banget sih di situ gitu. Tapi gue penasaran nih, dari Coki sendiri gitu ya. Ketika dibantu sama Yeri, lu pernah gak ngelihat dia, wah ini kayaknya mau multi level nih. Oke, menarik. Sebelum gue jawab, tadi waktu kalian berdiskusi mengenai teologi Kristen, saya tertarik untuk makan popcorn. Sambil perpecahan nih. Kesel banget. Kesel banget. Familiar banget ya. Iya. Debat teologis ini seru nih. Tapi tapi gini, kan biasanya kan ujung-ujungnya gini. Kayak kita gini, gua lebih leluasa ngomong soal ini karena gua cukup paham tentang dasar-dasar teologi Kristen. Sehingga gua cukup mengerti apa permasalahannya. Dan kalau yang nanya pengen main teologi, ayo kita masuk di sana, saya tunjukkan, saya juga ngerti kok. Wow. Ayo kita main masuk sana. Gua kasih tahu sama lo. Memang secara spesifik di Alkitab dibilang, jadikanlah semua orang muridku, segala bangsa muridku, bla 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 bla. Exactly, betul. Tapi di ayat lain dikatakan, tahu nggak apa? Tidak ada seorang pun yang akan masuk. Kalau aku yang final say-nya tuh dari Tuhan, dari Yesus. Dari Yesus. Berarti tugas murid Yesus apa? Memperkenalkan aja. Udah stop di situ. Sisanya nanti apakah dia akan masuk atau enggak, itu final say-nya yang di atas. Final approval-nya yang di atas. Permasalahannya orang-orang yang mempermasalahkan hal tadi, itu lancang mengambil haknya yang di atas. Maksud gue, why? Gue bisa nanti di Google aja, cari aja, ada kok dia bilang seorang tidak akan masuk tanpa melalui aku. Ada exactly kata-katanya kok. Ada gitu. Apa ya Pak Pendeta mungkin bisa di quote apa bilangnya? Di situ dibilang. Berarti lu mau Indomie berapa bungkus lo sebar-sebar atau lo mau bikin apapun juga, final say-nya tuh selalu di yang atas gitu. Betul. Berarti memang di saat yang bersamaan dia suruh jadikan semua orang murid. Tapi tugas lo tuh bukan berarti jadi lo teror tetangga lo kayak sudah kamu mendengar kabar baik firman Allah gitu. Terus dia lagi makan, sudah baca Alkitab hari ini. Gue tusuk ya orang kayak gitu ya. Maksud gue kayak apa sih lo annoying banget gitu, ngerti gak maksud gue? Lakukanlah sebatas sewajarnya aja. Kayak ya kalau buat gue sih ini works, tapi lo udah gini, enggak sorry ya udah. Sisanya nanti lo buka aja gerbangnya. Sisanya nanti yang approve apakah dia masuk atau enggak yang di atas. Nah tugas kita tuh cuman menawarkan, bukan memaksa. Approval terakhirnya ada yang di atas. Nah orang-orang ini tuh suka ngambil hak yang di atas. Wow. Siapa yang masuk mana, siapa yang masuk, bukan urusan lu. Itu satu. Terus kedua tadi gue menarik, Yeri bilang konsekuensi dari cinta. Kan orang Kristen kan mengaku mengikuti Kristus. Tahu gak teladan terbesar Kristus itu apa? Mati di kayu salib. Exactly. Dan itu adalah bentuk cintanya ke orang Israel. Yang bunuh dia orang yang mencintainya dong. Wow. Jadi maksud gue Yesus tuh gak hitung-hitungan. Ya memang itu makanya love adalah hal yang paling susah untuk dilakukan. Karena sesuatu yang lo love belum tentu love you back. Tapi apakah itu menghalangi lo untuk tetap love?
Itu pertanyaan yang harus kita jawab sama-sama. Itu makanya di Alkitab lagi, saya kurang tahu ayatnya apa, dikatakan begini. Tanda engkau adalah muridku, itu bukan karena lu bisa apal ayat Alkitab, itu bukan karena lu apal teologi, itu bukan karena lu follow akun gereja palsu, bukan. Tapi tanda lu itu adalah muridku adalah karena kasih. Love. Yang di atas itu love. Nah sekarang pertanyaannya buat kita adalah saat kita endgame-nya adalah multi level marketing. Itu love atau kompetisi? Itu pertanyaannya. Dan betul kata Yeri, kenapa sih gue duduk sama lo nih? Kenapa harus ada yang menang? Kenapa kemungkinannya cuma 2, antara Daniel jadi murtad atau gue jadi Kristen? Kenapa gak bisa coexist? Ya. Kenapa gue sama dia endgame-nya tuh harus gue jadi Kristen? Atau dia jadi kenapa gak bisa coexist gitu? Nah kalau menjawab pertanyaan lo, waktu gue sama dia, ada gak perasaan gue pengen di prank apa segala macam gitu? Atau nanti ini mau multi level marketing gak apa? Nah sekarang gue ke umum lagi nih. Ini mau multi level marketing gak? Kalau gue sih gini ya. Gue dari awal udah kasih disclaimer. Ini tidak tiba-tiba Anda lagi mendampingi saya, Anda percik-percikan. Apa ini? Baptis. Anda sudah Kristen gitu. Gue agak males juga kalau kayak gitu. Gue udah dapet poin ya Tuhan. Jadi rumah gue di surga lebih gede ya. Maksud gue kasih disclaimer dulu. Supaya kita menjalaninya jelas dan enak gitu. Jadi saya tidak curigaan, dia juga tidak curigaan. Dan Bang Yeri dengan sangat jelas mengatakan waduh ini bahkan Patrick Effendi adalah saksinya. Sampai Patrick Effendi itu geleng-geleng kepala. Jadi waktu itu adalah permasalahan tentang drugs. Oke. Dia volunteer mau mendampingi gue. Dan Patrick Effendi walaupun agak dia ngomong begini. Lu yakin mau dampingin Coki? Mendingan ambil waktu. Masalahnya gue gini, Patrick Effendi kan businessman. Buat dia dalam konteks rohani mungkin saya investasi bodong gitu. Makanya begitu dia, gue mau volunteer Cok. Hah yakin lu? Terus dia nelfon gue. Ini si Yeri mau dampingin lu, gila banget nih Yeri. Malah kita gibahin dia. Ini maksud gue tuh dia yang volunteer loh. Dia yang volunteer dan gue tanya, tapi gue gak harus jadi Kristen kan? Gue gak harus jadi Kristen karena kalau ada MOU yang harus gue tanda tanganin di mana gue akhirnya harus jadi Kristen, agak kurang sih. Agak kurang sih. Terus dia bilang enggak, udah kita jalan aja gitu. Sampai akhirnya ada di momen tertentu gue ngomong begini sama Yeri. Gue inget banget, gue ngomong begini, Bang Yer, mungkin dalam waktu dekat gue gak akan jadi Kristen. Atau selamanya saya mungkin tidak akan jadi Kristen. Tapi lu melakukan sesuatu yang tidak banyak orang Kristen bisa lakukan ke gue. Representatif kekristenan yang sebenarnya. Dan menurut gue itu lebih mahal daripada bikin gue jadi Kristen. Jadi representatif yang sebenarnya dari kasih. Itu udah oke. Walaupun akhirnya bisa lagi, walaupun akhirnya gue nggak beli apa yang dia jual, tapi gue tahu apa yang dia jual berkualitas. That's it. Lo akhirnya jadi mengenal Yesus. Melalui Yeri. Dan apakah itu definisi sebenarnya dari jadikanlah murid? Kita nggak tahu, men. Kita nggak tahu. Yang nanya yang sok tahu, tapi kita sih nggak tahu. You're right. Yer, jadi balik lagi ke lo nih, kayak sebenarnya definisi kasih itu apa menurut lo? Maksudnya tadi itu yang lu bilang bahwa lu sendiri ngapain, kayak Patrick Effendi aja udah bilang gitu, lo ngapain waste time, mendingan lo sama keluarga lo aja gitu, ngapain waste time, ini udah investasi bodong gitu. Saya udah kayak why do you even waste time? Definisi kasih sebenarnya itu seperti apa sebenarnya kalau misalnya dari kacamata lu gitu. Padahal dia sendiri juga kemungkinan jadi Kristennya itu sangat minim sekali gitu kan. Apakah
Nah ini mungkin pertanyaannya kayak gini, pertanyaan lebih ke sini. Mana poin yang lebih besar? Apakah ketika dia jadi Kristen, ataukah dia gak pernah jadi Kristen sama sekali, tapi dia mengenal Yesus melalui aksi yang lu lakuin ke dia? Oke, jadi sebelum gue jawab nih kan mengenai Patrick Effendi. Tapi gue mau apresiasi Patrick. Karena memang ya gue mendampingi banyak pecandu narkoba 15 tahun. Menurut gue apa yang Patrick Effendi lakukan sama Coki dan tim dari MLI itu gokil sih. Maksudnya kenapa gue mau? Karena gue lihat juga effortnya mereka. Gak gampang loh. Kan mereka yang lebih beririsan. Masalah sponsor, masalah klien. Saya udah berantem gak bisa kehitung sih sama dia. Ya. Jadi, tapi dia tetap masih nahan lo gitu kan. Salah satu representatif dari semangat peduli narkoba ada di Patrick Effendi dan tim. Wow. Menurut gue gitu. Wow. Itu Patrick Effendi. Adalah nanti podcast sama dia adalah. Ya. Lah lalu gini, kasih. Yesus datang gak bawa kasih. Dia kasih itu sendiri. Dia gak bagi-bagi kasih. Dia definisi dari kasih itu. Dia adalah sang kasih itu. Makanya kasih sejati dalam pemahaman gue. Bukan orang cari Tuhan. Tapi Tuhan mencari dan menemukan kita dalam cinta dan kasihnya. Di situ. Okay. Jadi gue gak cari, gue ditemukan. Begitu. Nah makanya menurut gue hal yang lebih esensi adalah ketika kita mengecap rasa gitu loh. Kayak panca indera kita tuh bisa merasa. Telinga, mata, semua. Ya. Kan dibilang kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Jadi understanding itu menurut gue lebih esensi ketika orang rasa. Bukan orang ngerti. Ya. Gitu. Karena dalam pengertian kadang-kadang bisa blunder, tapi rasa jadi kayak gini. Gue ngomong lo misalnya kue A, ya kan. Gue kasih tahu nih semua bahan-bahannya, lo dapat knowledge-nya. Tapi begitu lo makan di mulut lo, mereka akan lempar rasa, gitu. Dan gue ngalamin itu. Gue mengalami satu kasih Tuhan yang berbeda, gitu. Gue pernah dipulangin waktu retret. Orang Kristen banyak buang gue, banyak hakimin gue, gitu. Bahkan kalau gue ambil sedikit, gue pernah pelayanan satu kali dengan istri, lalu tiba-tiba istri gue dipertanyakan waktu gue lagi ke WC, itu Yeri bener gak udah sembuh? Wow. Kok mau nikah sama mantan pecandu? Wow. Gak takut anaknya cacat? Bener. Wow. Artinya filter itu ada di cinta, bukan di understanding. Orang bisa salah. Gitu. Makanya kalau simpulnya gini, kenapa akhirnya gue sadar Tuhan memperlakukan gue personal dengan baik, supaya gue kuat kalau orang perlakukan gue kayak sampah satu saat nanti. Nah jadi menurut gue mengecap itu lebih mahal dan itu membutuhkan effort, bukan khotbah, bukan mimbar, bukan conference. Betul. Apa yang dari pikiran merubah pikiran, apa yang dari hati menyentuh hati, yang dari hidup merubah sebuah kehidupan. Dan itulah yang gue lakukan kurang lebih 15 tahun terakhir. Dan akhirnya gue bilang sama Coki, kemungkinan besar kalau kita ngobrol berdua, ada, dia pakai lagi ada, gue juga ada. Tapi yang buat gue sedih bukan dia pakai lagi. Yang buat gue sedih bahwa, gue bilang sama dia, nanti lu tanya aja, gue bilang, Cok yang penting lu jangan mati deh. Karena kalau lu mati gue kehilangan temen nongkrong yang asik gitu loh. Dan kenapa gue ngomong gini, karena yang mati di pelukan gue gak dikit bro. Karena drugs gak mudah. Gak banyak orang punya Patrick Effendi, Yeri Pati Nasarani dalam kehidupannya. Dan kadang-kadang gimana gak hancur. Ke tempat pemakaman cuma mobil ambulans dia, mau mobil gua, bahkan keluarganya semuanya tuh gak mau. Itu banyak bro. Dan mungkin yang nonton ini juga part dari yang pernah ngalamin kehilangan kakak, adik dan gak tahu bahwa, makanya gue bilang, gue demen dampingin dia karena teman seperjuangan. Makanya bahasa gue sama dia, jangan sampai mati deh bro. Please, gue sedih. Gitu. Kalau kita make lagi ya kita bisa modif lah. Tapi kalau itu udah, ya makanya itu part dari perjuangan. Bukan cuma kita berdua nih. Semua orang. Semua yang lagi nonton ini. Dan thank you udah diberikan platform sama lu. Untuk memberikan sebuah apresiasi. Gue yakin teman-teman itu pasti seneng bro. Ya. Paling enggak mereka akan share video lu ke orang tua mereka yang stigma nih, lu dengerin nih. That's good. Itu harapan gue. Dan kita
mau ngomongin soal keluarga lu sih, Cok. Maksudnya wah ini touchy subject nih. Iya. Boleh, bring it on. Soalnya gini, sebelum lu masuk pun juga sebenarnya it's a touchy subject gitu. Lu sama keluarga lu. Nah, setelah lu masuk, gue nggak tahu tuh bagaimana tuh mereka dan kalau misalnya lu cuman fokus di bagaimana keluarga lu memperlakukan lu terus sampai sekarang, mungkin lu akan relapse dan balik lagi sih. Tapi kayaknya di MLI ini lu punya keluarga baru yang benar-benar nge-support lu dan speak life into you gitu. Tapi kalau misalnya dari keluarga lu sendiri gimana? Oke, sebelum gue jawab, gue mau ngasih batasan dulu nih. Batasannya adalah menurut gue, apa yang terjadi sama gue saat ini, sedikit banyak itu karena pilihan gue. Pilihan lo? Ini karena pilihan gue. Bukan salah situasi. Bukan salah didik. Atau keluarga. Atau bukan salah keluarga. Atau bukan salah apa-apa. Sedikit banyak. Apapun yang terjadi sama gue sampai ini. Itu ada peranan gue di sana. Sehingga tidak fair. Kalau gue menyalahkan satu pihak tertentu. Yang akhirnya lihat apa yang kamu lakukan kepadaku gitu. Karena itu adalah banyak faktor kenapa gue bisa jadi seperti ini. Dan kebanyakan sih salah saya sendiri gitu. Wow, tanggung jawab sekali ngomongnya. Iya, itu dia, itu tadi karena saya tahu gitu. Karena tapi sekarang kalau pertanyaan lo, bagaimana hubungan gue dengan keluarga? Sudah jauh lebih baik. Wow. Karena ada justru setelah ini, setelah setahun terakhir ini. Iya. Malah lebih baik. Jadi lebih baik. Tapi lebih baiknya bukan standar kebahagiaan keluarga cemara ya. Itu kayaknya utopia. Makanya itu cuma jadi film. Makanya, betul. Karena tidak mungkin. Makanya, tapi dibanding yang kemarin. Lebih baik. Lebih baik. Nah, tapi kan lebih baiknya saya buat standar orang pada umumnya mungkin masih agak rusak. Tapi setidaknya lebih baik dan progres menuju yang lebih baik. Karena teman-teman gua yang seperjuangan kayak misalnya Yeri, terutama Patrick. Patrick tuh selalu ngingetin sama gua gini, Patrick nih tapi gimana pun juga gue sayang sama dia. Dia tuh selalu ngomong kayak gini, Cok, sewadah-wadaunya keluarga lo, itu yang lo punya. Wow. Nanti setiap orang tuh ada masa expirednya di bumi. Jangan sampai saat nanti amit-amit keluarga lo ini sudah gak ada lagi, baru semua penyesalan ada. Dan lu melewatkan masa reconcile yang sebenarnya bisa lo lakukan waktu mereka masih ada. Jadi kan dia kan Patrick ini salah satu orang yang berperan besar dalam mengatur keuangan gue kan. Setelah kemarin kena damage banyak banget. Setiap gue punya ide-ide aneh, saya mau ini. Dia selalu bilang, lu udah ngasih buat orang tua lo belum? Oh wow. Dia selalu nanya gitu. Wow. Terus gue bilang, oh iya ya. Yaudah yang paling murah aja. Setidaknya sudah ada lah pikiran. Walaupun masih yang paling murah. Daripada gak ada sama sekali. Kalau dulu lo mending beli sabu. Tapi ya faktanya itu yang terjadi. Gue gak mau sugarcoating. Sekarang sudah jadi lebih baik. Sudah ada pintu-pintu juga yang terbuka. Kita sudah mulai mengerti. Terutama gue sama adik-adik gue sih udah on board lah. Wow. Kalau adik-adik gue sih dari dulu emang udah on board. Kalau sama bokap nyokap gue juga ya, gue sudah cukup berdamai bahwa ya orang tua punya pemikirannya sendiri. Tapi terlepas dari itu kita bound by blood. Dan setidak sukanya kita sama hal tersebut, faktanya ya kita bound by blood gitu loh. Ya itu dan cuman kita nggak bisa milih siapa orang keluarga kita. That's good. Ya, jadi gue belajar untuk mengasihi. Gue pakai kata-kata karena saya dikelilingi orang Kristen ya. Gue belajar. Setiap kali kelepasan pasti ada disclaimer. Karena soalnya gini, gue tuh misalnya pakai kata bersyukur, berkat, komen-komen sudah jadi Kristen ya. Sudah mualaf ya? Enggak, mereka terobsesi banget sama agama gue gitu. Gue juga. Saya sudah mulai menduganya. Tapi maksud gue asli gila, lu tau gak pas lagi sama aduh anjing lucu banget. Pas lagi sama Abdul Somad gitu ya, gila itu kayak Google search pertama dari mana agama gitu.
Gue sekarang sih terlepas dari perbedaan kami, gue belajar lagi untuk mengasihi orang tua gue. Dan orang tua gue terlepas dari perbedaan pemahaman mereka juga belajar lagi untuk mengasihi gue. Jadi ada effort dari kedua belah pihak. Dan itu lagi berjalan sedikit demi sedikit. Tapi walaupun sedikit, setidaknya it's a start lah. Iya, it's a baby step lah. It's a baby step lah gitu. Perjalanan lu dengan narkoba ini lumayan apa ya, kayak gue lumayan menarik karena ternyata menurut gue ada unsur spiritualnya di sini. Oke. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena gue inget banget, gue ngobrol sama Patrick, sama partner bisnis gue juga gitu, dan yang kebetulan kenal sama Patrick gitu, dan dia juga invest di MLI juga gitu ya. Yeah. Nah kita ngobrol-ngobrol gitu, ada satu momen ketika Patrick, Yeri dan teman-teman semua itu udah mau dan memutuskan untuk ngerehabilitasi lu karena mereka sadar lu punya masalah dengan narkoba. Iya. Ini sebelum lu ketangkep. Oke. I think kayak setahun kali ya, setahun sebelum lu ketangkep deh. Nah, dan abis itu tiba-tiba si temen gue ini bilang gitu ya kayak, lu tahu nggak? Kita sebenarnya udah memutuskan banget untuk kirim Coki ke rehabilitasi di Semarang ya kalau nggak salah ya, di Semarang gitu. Tapi bro, ternyata Tuhan memberikan berkat. Dia dapat iklan. Ketika dia jadi brand ambassador iklan itu, wah masa kita nolak sih berkat Tuhan? Dalam hati gue, bro, bukan dalam hati gue ngomong sama dia, bro itu bukan berkat Tuhan bro. Itu distraction dari setan. Gitu kan. Gue bilang kayak gitu kan. Itu orang dia sempet kayak, hah? Serius loh? Iyalah, tapi gue ngomongnya sebelum lu masuk nih. Gitu. Iya. Menurut gue itu distraction man. Soalnya ya itu ya, setan itu bisa memberikan kekayaan karena dia ya pemilik dunia ini gitu. Dia pemilik kekayaan dan lain-lain gitu kan. Jadi kayak setan tuh bisa dengan mudahnya bikin nih si Coki jadi kaya dan jobnya dapat banyak dan dapat popularitas dan apapun itu. Dan kita kadang-kadang bisa wait ini berkat dari Tuhan atau ini nih gitu kan, atau cobaan dari setan. Tapi ternyata ya karena itu lu nggak jadi rehabilitasi dan akhirnya lu malah terus berkarya dan akhirnya blunder lah dan terjadilah si ketangkep itu gitu. Menurut lu sendiri itu gimana ketika itu terjadi gitu? Oke, gue mau nanggepin pertanyaannya dulu nih. Sebelum gue jawab, gue tanggepin dulu. Jadi ditanggepin dan dijawab itu kan dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau gue tanggepin, jadi sebenarnya hal yang sama pernah terjadi dan itu pernah tercatat di Alkitab. Lo ingat gak dulu waktu ahli nujum? Yang mau ke Yesus gitu dan dia ke Herodes dulu. Itu kan ada 2 bintang. Satu bintang itu arahnya ke Herodes. Dan akhirnya Herodes jadi tahu kalau ada raja yang lahir lagi di Bethlehem. Dan akhirnya efeknya semua bayi dibunuh. Semua bayi dibunuh sama dia. Baru bintang yang satu lagi arahnya ke Bethlehem, ke tempatnya Yesus yang specifically. Dimana di situ barulah ahli nujum ini ngeluarin emas dan yang lain-lain. Nah menurut saya brand yang datang itu yang ke Herodes. Itu yang ke Herodes tuh. Cuman saat itu ya namanya manusia kan tempatnya salah. Dan menurut gua apakah itu jadi sesuatu yang blunder? Ya nggak blunder juga karena itu adalah proses pembelajaran yang mahal. Yang harus memang ya akhirnya kita jadi paham gitu apa yang sebenarnya terjadi. Nah oke, sekarang untuk menjawab pertanyaan lo, spiritual journey-nya ya. Jadi bahkan ada apa ya? Ada spiritualitas. Mau lu percaya atau gak percaya, ada spiritualitas di sini gitu. Iya gak sih? Apakah itu bad spirit atau good spirit? Ya kita gak tahu gitu ya. Tapi yang pastinya ini ada spiritualitas yang ikut campur tangan atas kecanduannya lu sama narkoba, atas ketangkepnya lu, dan lain-lain sampai hari ini gitu. Nah, campur tangan spiritual tersebut lu rasain gak ketika selama setahun terakhir ini? Wah itu
Gimana ya gue jawab itu ya. Pertama gini dulu. Buat gue, dan setelah gue memahami. Jadi tapi jangan take it in the wrong way ya. Please don't take it in the wrong way. Terutama teman-teman yang di rumah. Waktu pertama kali gue masuk ke rehabilitasi yang berbasis rumah sakit. Pertama kali gue masuk ke itu setelah berapa bulan setelah lu ditangkap ya? Oh enggak. Begitu gue ditangkap, gue dimasukin ke rehabilitasi yang berbasis rumah sakit, RSKO. Oh langsung ke situ. Sebelumnya kan gue udah pernah rehabilitasi yang mandiri kan. Tapi yang itu kan yang ini berbasis rumah sakit. Disitulah gue diajarin bahwa ada efek-efek dari narkoba. Oke. Salah satu efeknya adalah kita kayak merasakan skitso gitulah. Nah jadi kalau lo tanya spiritual. Skitso itu berarti kayak lu denger suara. Exactly. Atau mungkin kita merasakan presence or whatever lah. Itu efek narkoba. Nah jadi kalau lo tanya spiritualitas ke gue gak bisa bedain. Apakah ini dampak buruk narkoba. Atau itu the real spiritualitas. Right. Jadi mungkin gue bukan orang yang paling valid untuk menjelaskan. Mana yang mana. Efeknya apa? Tapi skitsonya seperti apa? Gue gak tau suaranya seperti apa? Suaranya menghakimi apa suaranya? Enggak sih. Kalau gue sih sebenarnya bukan suara literally kayak di film-film Conjuring yang bunuh dia. Enggak sih. Enggak. Itu sih kalau gitu horor gila sih. Gue kalau kayak gitu taruh salib di kamar. Salib, peci, segala macam agama. Kita lihat mana suaranya hilangnya di mana. Salib, oh enggak masih. Ini tasbih, oh masih. Ternyata hilangnya di aspirin. Lu sembah aspirin kalau gitu ya. Enggak, tapi maksud gue ada kalau di gue secara pribadi sih gue nggak sampai ke level itu, tapi setidaknya pikiran gue tuh selalu gitu kayak ada whispering. Makanya jadi sebenarnya tanpa menggunakan drugs pun gue udah aktif dari sananya. Jadi kalau gue pakai drugs, gue aktifnya tuh jadi gitu. Nah, kalau lo tanya, apakah gue merasa ada campur tangan spiritual dalam perjalanan gue melawan adiksi, entah itu downfallnya atau rise-nya, jujur gue nggak tahu. Bahkan gue nggak pernah pikir sampai ke level spiritual, karena semua perhatian gue tuh hanya terfokus di apakah hari ini gue bisa menang lawan battle gue melawan adiksi atau enggak. Wow. Tapi orang-orang di sekeliling gue selalu bilang ada dampak spiritual, ada sesuatu yang bekerja dalam perjalanan gue. Ini testimoni orang-orang, bukan testimoni gue. Patrick pernah ngomong begini, dan ini menurut gue bagus banget. Dia ngomong kayak gini, Cok, ada yang namanya di forgive, ada yang namanya dikasih grace. Oke. Gitu. Bedanya apa? Oke, dimaafkan sama dikasih grace. Oke. Ya, ini gue inget banget nih. Karena kan biasanya kalau dia ngomong gue pura-pura tidur, yang ini gue enggak. Yang ini selalu bagus. Oke. Jadi dia ngomong. Soalnya gue Cok. Nah yang ini enggak. Ini benar. Cok, ada orang yang di forgive, ada yang dikasih grace. Jadi gini. Tuhan itu forgive semua orang. Oke. Tapi grace belum tentu. Belum tentu dikasih grace. Iya. Oke. Menurut Patrick. Oke. Gue ini di forgive. Dikasih grace. Apa grace-nya? Respon masyarakat. Gitu. Sesuatu yang lu yang harusnya kalau dipikir dengan akal sehat itu gak mungkin bisa terjadi. Lu gak layak untuk mendapatkan itu. Exactly. Terserah lu mau percaya ini ada campur tangan spiritual atau tidak. Tapi kalau buat gue ini testimoni tersendiri. Dari cerita lo nih testimoni tersendiri. Mau lo percaya Tuhan atau enggak, lo mau percaya tetek bengek atau enggak, itu bukan urusan gue. Tapi setidaknya please, lo nih udah di forgive dan lo dapet grace. Jangan sia-siain ini. Intinya di sini dia ngomong kayak gitu. Nah akhirnya efeknya ke gue adalah ketimbang gue mencari tahu apakah ada kekuatan spiritual yang bekerja di balik perjalanan gue jadi fokusnya gak ke situ. Akhirnya fokus gue jadi kayak memanfaatkan sebaik-baiknya momen yang ada di gua saat ini. Bagaimana cara gua memanfaatkan sebaik-baiknya? Ya dengan segala kekurangan gua mencoba untuk berjuang, satu lawan adiksi gua, dua menjadi lebih bertanggung jawab, dan yang ketiga jadi jauh lebih baik secara
manusia. Dan yang menarik adalah 3 yang tadi gue sebut, bukankah itu PR kita with or without drugs problem? Wow. Ya. Cuman dan akhirnya kan sooner or later kan setiap manusia akan dihadapkan dengan permasalahan yang 3 tadi. Right. Ya bedanya saya lebih grande dan epic aja. Ada press conference-nya. Ada drama-dramanya, ada turnya gitu. Tapi setiap orang menjalani progres itu dengan kalibernya masing-masing, tergantung dari followers Instagramnya. Actually, gue baru sadar gitu ya, kayak sebenarnya Tuhan tuh memberikan mukjizat di dalam hidup lu itu luar biasa banget gitu ya. Whether you wanna admit it or not gitu. Tapi maksud gue gini, kadang-kadang kita sebagai manusia kita berharap mukjizat itu kayak laut merah dibelah gitu misalnya, atau enggak tiba-tiba kita butuh uang, uang tiba-tiba jatuh gitu ke pangkuan kita gitu. Tapi sebenarnya mukjizat yang gue lihat di dalam kehidupan Coki adalah, man, lu dikelilingin sama Yeri, dikelilingin sama Patrick, dikelilingin sama lu mempunyai MLI yang nge-support lu dan menerima lu apa adanya dengan segala kerusakannya lu. Betul, dan sebenarnya ada cerita lagi yang akan lebih panjang. Sebenarnya the reason MLI itu ada tuh karena gue. Tapi nanti itu ceritanya mungkin ada di dokumenter. Wah kesel sih. Akhirnya gue jadi kayak penasaran gitu. Ngapain ngomongnya? Ngapain lu ngomongin dia lagi gitu. Gak gue bahas. Itu teknik marketing itu tau gak saya belajar dari siapa? Dari Patrick. Lagi. I love it. Iya, jadi itu mukjizat yang nyata banget, yang kadang-kadang we take it for granted gitu. Kita nggak syukurin gitu kan. Bro, sesusah apa sih dari Yeri sendiri? Sesusah apa sih selama 1 tahun ini ngedampingin Lucifer yang satu ini? Sesusah apa gitu? Maksud gue orang nggak tahu nih soalnya nih. Orang melihatnya dari luar. Ya kan? Gue pengen tahu journey-nya untuk nge-handle seorang ex-junkie atau mungkin junkie atau mungkin saat itu yang masih kayak gue akan buktiin atau apa whatever, kayak selama setahun itu sesulit apa gitu. Iya, lebih banyak ke internal gue sendiri sih, which is gue mesti ngatur waktu sama istri sama anak. Lalu ada konsekuensi di internal, biasalah kadang-kadang oknum-oknum orang gereja yang mempermasalahkan seperti itu. Lalu ya waktu berurusan dengan polisi kan berarti juga ada irisan-irisan dengan mungkin oknum-oknum tertentu dan sebagainya, konsekuensi hukum gitu. Karena yang paling dibutuhkan Coki dan banyak orang lainnya adalah konsistensi sih sebenarnya. Dan konsistensi itu yang paling butuh effort, bukan sekali briefing kelar gitu, konsistensi. Which is tuh ya hampir 2 tahun nih, 2 tahun gitu. Memang orang-orang kayak gue sama Coki ini gue aja butuh 9 tahun. Wow. Ada yang 15 tahun gitu loh. Wow. Makanya nggak mudah dan banyak orang yang mundur. Wajar kalau orang mundur tuh wajar karena menguras energi, menguras perhatian, menguras. Tapi kalau nggak ada yang mau melakukan, orang kayak gue juga nggak akan ketolong gitu loh. Jadi ada orang-orang tertentu yang nggak keberatan gitu loh, menyerahkan energinya. Gue kasih contoh ya. Ada mentor gue namanya Leman. Leman itu yang ngajarin gue doa semua. Buka Alkitab tuh gimana A sampai Z tuh namanya Leman. Okay. Dia dulu bandar di Roxy. Terus bertobat lah. Terus dia punya hati kayak gue sama Coki gitu lah. Okay. Nah dia tiap malam dia ngajak gue doa. Dan ada satu bandar yang tiap hari dia doain. Bandarnya dia tuh. Wow. Dulu gue hafal namanya tuh suami istri. Wow. Pokoknya dia punya hati banget orang kayak gue. Nah satu kali dia gak pulang ke rumah. 1 hari 2 hari sampai 5 hari. Si Leman ini. Okay. Nah biasanya orang-orang kayak gue gak pulang itu nyarinya satu. Yeah. Rumah sakit Cipto kamar jenazah. Okay. Karena ya begitulah kita kan. Nah akhirnya kita memberanikan diri untuk ngecek ke sana. Meskipun kita rasanya masa iya sih. Dia udah paling di menara-menara doa lah gitu. Nah waktu kita ke sana kaget ada jenazahnya di sana. Aduh. Jadi Leman itu pergi ke rumah bandarnya ngedoain, lalu nginjilin lah dalam tanda kutip. Jadi dia tuh dibunuh. Disuntikin putau di 2 pelipis kanan, lalu di sebelah jenazahnya ada Alkitab terbuka. Nah maksudnya gini, ada orang yang gak keberatan menyerahkan nyawanya untuk orang-orang kayak gue ini bisa
ngobrol sama lu hari ini. Which is itu effortnya. Artinya ini bukan perjuangan ecek-ecek gitu. Ya. Gitu. Gue juga gak ngerti alasan dia apa. Apa yang membuat dia berani. Harusnya mungkin dia yang duduk hari ini, bukan gue. Harusnya dia yang untuk speak up. Mungkin dia hari ini terkenal banget gitu. Mukanya muncul di story, conference gereja. Tapi dia memilih untuk menukar. Nah disitulah gue melihat bahwa inilah real dalam sebuah ministry. Pelayanan yang sesungguhnya bukan aktivitas. Tapi kualitas hidup yang terus Tuhan bangun gitu. Makanya gue setuju ada grace gitu. Nggak mudah. Tapi biarlah diskusi kita ini menyemangatkan orang untuk melihat bahwa ex-junkie adalah bagian dari anak bangsa yang berhak sehat, berhak juga punya masa depan. Begitu sih effortnya. Wow, that's powerful story bro. Gimana? Ya. Sorry, gue pengen nanggepin pertanyaan yang sebelumnya lagi. Apakah gue merasa ada tanda kutip spiritual yang terjadi dalam perjalanan hidup gue? Satu kan fokus gue gak ke situ, fokus gue lebih memanfaatkan momen yang terjadi di diri gue sebaik-baiknya. Terus yang kedua adalah gue juga tidak berani untuk berpikir bahwa ada sesuatu yang spesial yang terjadi dalam diri gue gitu loh. Karena menurut gue kayak gue takut nanti gini, gue kan punya kecenderungan brengsek ya. Gue takut nanti gitu. Aku ada mukjizat gitu, gue gak mau. Gue lebih baik berpikir kayak udah deh masalahnya pokoknya setiap hari gue kagak pakai drugs aja. Udah itu. Kalau memang ada orang yang menganggap itu, biar itu dari mulut orang lain. Gue gak mau itu keluar dari mulut gue. Ya. Dan akhirnya itu jadinya ya gue ngelihatnya yang orang yang mengambil pelajaran dari kisah hidup gue gitu. Ya. Tapi gue gak mau itu keluar dari mulut gue karena gue sudah menerapkan batas kayak di podcast pertama kali gue sama lo. Gue udah menetapkan batas. Ada satu batas yang gue tidak mau gini. Sebenarnya gue bisa loh bang, kayak tiba-tiba nanti nih gue bercanda sama dia. Gue tiba-tiba keluar dari konsekuensi hukum apa segala macam. Gue keluar tiba-tiba. Saya menemukan Yesus. Ya. Saya mimpi ada Yesus datang. Kan gak ada yang bisa mengkonfirmasi juga. Maksud gue kan kayak itu easy money. Tapi gue sudah menetapkan dan gue bisa mengglorifikasi itu untuk bisa jadi second win gue dalam konteks karir. Tapi gue gak mau masuk ke situ. Karena satu, kalau kita ngomong konteksnya peragamaan ya, gue sampai kapanpun sih kayak baju yang gue pakai pertama kali gue kesini, I'm going to hell in every religion gitu. Gue tidak pernah merasa gue masuk ke kualifikasi orang yang dapat grace, dapat ini. Gue bahkan think about it aja gue nggak berani. Daripada gue mikir ke sana, lebih baik gue menjalani apa momen yang terjadi di hidup gue sebaik-baiknya. Dan kalau ada orang yang bisa ambil hal positif dari kejadian hidup gue, ya silakan, biar itu orang aja yang ngomong, bukan gue yang ngomong. Gue takut nanti gue, karena kan proud itu ada 7 deadly sin kan, salah satunya adalah pride kan. Pride itu adalah pintu dari kejatuhan gitu. Masa karir saya jatuh terus? Cukup dari narkoba aja, itu aja. Saya sombong yang lain aja, jangan sombong yang itu. Karena itu juga masih sesuatu yang harus didiskusikan lebih dalam lagi kan mengenai gitu. It's ini ya, maksudnya mungkin saat ini bisa dibilang belum cerita akhirnya gitu. Dan itu dia. Dan Yeri sendiri juga bukannya tiba-tiba lu keluar dan habis itu lu tur dan habis itu lu gak ngedrugs. Dan itu dia. Kayak oke, udah ya kerjaan gue kelar. Itu dia, juga, gitu. Itu dia. Dan pengglorifikasian saat kita, itu kan aduh ngeri banget men. It's about relationship sih. Yang gue lihat ini di sini adalah it's about relationship. Betul. Lu ngejalanin hidup sama-sama gitu. Dan maksudnya lu bersyukur banget lu ada Yeri, lu ada Patrick. Ya, betul. Ada minimal ada 2 atau 3 orang di sekitar lu yang bisa ngejalanin hidup ini bareng sama lu itu sebuah kenikmatan yang luar biasa gitu. It's a privilege banget gitu to have that gitu. Dan gue tadi baru sadar sih kalau misalnya kalau misalnya kita ngomongin tentang berapa tahun, man, it's a never ending journey sampai nanti akhirnya kita meninggal gitu. Itu dia.
Baru mungkin. Makanya gue gara-gara lo ngomong gue jadi terpikir. Baru nanti kalau gue meninggal di nisan gue. Baru akhirnya gue tulis. Akhirnya saya sembuh. Di situ momennya. Karena sebelum meninggal belum sembuh. Iya. Ya cuman. Nah, akhirnya saya sembuh. Habis itu ayat Alkitab gitu ya. Ya itu enggak. Setelah itu kan tetap ya. Anda tetap serangan-serangan fajar juga ya. Kesel banget. Tetap Anjir lah. Kesel. Ada ayat Alkitabnya di bawah gitu. Tergantung kita. Iya. Semua enggak Deddy Corbuzier, enggak Denny Sumargo, Daniel Mananta emang triple D. D-nya ini denominasi ya. That's so good. Alright, I love that. Aduh itu bener kalian tuh nanya itu mulu. Gue kan cuman podcast 4 ya. Dedi, Denny Sumargo, Daniel sama Onat. Onat keceplosan ketika lagi mabuk. Kejebak. 4 nih. Gue cuman podcast 4. 3 ini nanya agama. Oh iya? Bukan nanya agama, lu gak nanya agama. Enggak, tapi selalu ada hubungannya nyerempet-nyerempet ke soal agama. Enggak, karena gue emang. Iya itu it's a jokes juga anyway. It's spiritual. Kalau Onat satu-satunya gak nanya agama Onat. Yeah. Karena dia bingung juga. Orang kita mabok. Lagi mabok juga gitu. Emang Onat friend. Tapi ya pastinya ya itulah ya. Maksudnya I think gue yakin banget gue akan ngundang lu lagi. Mudah-mudahan karena bukan kasus lagi. Bukan karena kasus ya. Enggak lah. Tapi karena lu baru menikah sama seorang perempuan. Nah itu nanti kita akan interview lagi gitu kan. Waduh. Dan memulai keluarga baru gitu dan kan. kedua orang tua datang komplit di acara pernikahan. Itu dia, yes ya kan. Dan habis itu kita akan interview lagi. Jadi perjalanan belum selesai gitu kan. Pasti akan ada saatnya lagi. Tapi yang pastinya. Emang kalau VJ cliffhangernya bagus memang. Thank you banget buat semua tetangga yang nonton. Thank you Bang. Jadi ini gue kasih 2 souvenir. Thank you Bang. Ini hanya bisa didapatkan sama tetangga-tetangga gue aja yang gue undang ke sini gitu. Berarti yang ngetok palu tadi juga dapat tuh. Dapat juga. Bikin kesel. Oke. Tapi ya ini gue berharap banget sekarang ini kalian ternyata tetanggaan juga ya. Rumah kalian, dan gue berharap banget dengan adanya kalian di rumah kalian itu kalian menjadi terang buat tetangga-tetangga yang lainnya gitu. Walaupun apapun ya, kalau lo nyembah pohon kayak tadi kan si Eri bilang lo nyembah aspal, it's okay. Tetap gue percaya banget lu bisa menjadi terang. Saya akan mulai menjadi terang buat tetangga saya dengan kualitas lampu yang lebih baik aja. Dimulai dari situ dulu aja. Nyalain lilin aja di situ. Bro. Oh, tempat lilin. Tetap ada Kristen ya. Memang Daniel Mananta. Guys, sampai ketemu minggu depan. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Thank you. Aduh, hancur podcast gue karena kalian. Thank you.